Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Adil Amelia dengan NIM 107230007. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan guna memenuhi tugas mata kuliah Ibu Ernawati ME dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merupakan ketidakmerataan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi di dalam masyarakat. Ketimpangan ekonomi juga adalah kondisi di mana terjadinya perbedaan yang mencolok dalam tingkat pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi antar individu, kelompok, ataupun wilayah dalam suatu negara. Artinya, sebagian masyarakat menikmati kemakmuran yang tinggi, sementara sebagian lainnya masih hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, ciri-ciri ketimpangan ekonomi. Berikut adalah ciri-ciri ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan pendapatan antar individu. Kedua, kesenjangan antar wilayah. Ketiga, tingginya tingkat pengangguran. Empat, konsentrasi ekonomi di wilayah tertentu. Lima, perbedaan akses terhadap fasilitas publik. 6. Ketimpangan kepemilikan aset. 7. Tingginya angka kemiskinan. 8. Dan yang terakhir, ketimpangan dalam distribusi pembangunan. Kemudian, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. A. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan. B. Kualitas dan akses terhadap sumber daya manusia atau SDM. C. Perbedaan antar wilayah. D. Konsentrasi kepemilikan aset dan modal. E. Kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Dan yang terakhir itu perbedaan struktur ekonomi. Setelah mengetahui pengertian dari ketimpangan ekonomi, selanjutnya kita membahas tentang definisi kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Nah, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri dari kemiskinan. Ciri-ciri kemiskinan pada umumnya adalah rumah tangga yang mempunyai anggota yang banyak, yang kepala keluarga tangganya merupakan pekerja rumah tangga, di mana tingkat pendidikan kepala keluarga maupun anggotanya rendah dan sering berubah berkembang. Sebagian besar mereka yang telah bekerja masih mau menerima pertambahan pekerja lainnya bila diperlukan, dan sebagian besar hingga pendapatan utama mereka adalah. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor penyebab kemiskinan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, tingkat kemiskinan cukup banyak. Yang kedua, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output atau produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga itu tingkat inflasi yang tinggi. Yang keempat itu tingkat investasi. Yang kelima itu ada alokasi serta kualitas sumber air lam yang dimana hanya dikelola secara mentah. Yang keenam itu tingkat dan jenis pendidikan. Yang terakhir itu etos kerja dan motivasi pekerja. Baiklah, setelah mengetahui konsep dasar ketimpangan ekonomi dan konsep dasar dari kemiskinan, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kemiskinan saling berkaitan. Artinya, meningkatnya ketimpangan ekonomi dapat memperburuk kemiskinan dan sebaliknya, tingginya kemiskinan juga dapat memperlebar ketimpangan ekonomi. Berikut beberapa hubungan penting dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ketimpangan ekonomi menyebabkan kemiskinan. Yang kedua itu kemiskinan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga efek lingkaran kemiskinan. Yang terakhir itu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video